Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Linlong yang mendengar pesan terakhir dari Dewi Bunga untuk bayi kecil, dia pun merasa tidak percaya. Apa? Dewi Bunga, Dewi yang tercantik dan anggun di seluruh alam langit maupun di dunia manapun. Ternyata dia telah memiliki anak dengan saudaraku. Bahkan di alam langit tidak ada yang bisa membuat dia tertarik, tapi saudaranya yang nakal itu bisa membuat Dewi Bunga menjadi miliknya. Dan bahkan memiliki anak. Bukankah Feng Er akan marah karena hal ini jika dia tahu? Fikir Linlong yang masih melamun dalam pikirannya sendiri. Kaisar, Kaisar, panggil bawahannya dengan gugup. Dia melihat Linlong yang linglung, setelah dia menyampaikan pesan dari Dewi Bunga. Dia pun bahkan tidak menyangka, kalau Kaisar Harimau akan memiliki anak bersama Dewi tercantik di alam langit, dan mungkin tercantik di seluruh alam semesta. Bahkan lada waktu itu, Kaisar Langit pun tidak bisa membuat Dewi Bunga jatuh cinta padanya. Tapi Kaisar Harimau bukan hanya bisa membuat Dewi Bunga jatuh cinta, tapi bahkan telah memiliki anak. Saudara kedua, kenapa kamu melamun? Tanya Feng Er yang tiba-tiba saja masuk, dan membuat Linlong sadar dari lamunannya sendiri. Itu, ada pesan dari alam langit yang dikirimkan seseorang Dewi padaku, ucap Linlong dengan gugup. Dia takut jika Feng Er tahu, pasti Feng Er akan mengamuk dan mencari bayi kecil untuk meminta penjelasan. Meskipun Feng Er sering menghukum bayi kecil, tapi dia tahu arti bayi kecil di hati Feng Er. Oh, siapa dewinya? Tanya Feng Er. Anu, dia adalah Dewi Bunga. Jawab Linlong dengan gugup. Saat dia berpikir Feng Er akan menanyakan dia lagi, tapi kenyataannya tidak. Feng Er hanya mengangguk, sepertinya dia tidak terlalu kaget dengan hal itu. Apakah ada pesan lain yang disampaikan Dewi Bunga untuk kucing bodoh itu? Tanya Feng Er. Ada kok, tapi itu, jawab Linlong yang agak ragu untuk mengatakannya kepada Lin Feng Er. Sudah katakan saja, ucap Feng Er dengan tegas dan serius, sambil menatap Linlong. Linlong menghela nafas tanpa daya, lalu dia pun mengatakan pesan yang ingin disampaikan oleh Dewi Bunga kepada bayi kecil. Sedangkan dia berpikir kalau Feng Er pasti akan marah, namun anehnya Feng Er hanya mengangguk saja, dan tidak terlihat kalau dia marah ataupun kesal. Feng Er, apakah kamu tidak marah? Tanya Linlong dengan penasaran. Kenapa juga aku harus marah? Apakah saudara kedua berpikir kalau aku tidak tahu masalah bayi kecil dengan Dewi Bunga? Tentu saja aku tahu masalah mereka, jawab Feng Er sambil tersenyum. Lalu dia berbalik, dan meninggalkan Linlong yang sudah tercengang di sana. Tentu saja bawahannya juga ikut tercengang, ketika dia melihat permaisuri Phoenix itu tersenyum. Aku tidak menyangka, ternyata saudara ketiga sangatlah hebat. Tapi sepertinya, masalah besar akan segera dimulai, pikir Linlong. Lalu pada akhirnya, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa beberapa orang ke dunia dewa, dan menyelidiki masalah yang berhubungan dengan alam langit. Feng Er tahu akan masalah bal kecil dan Dewi Bunga, karena saat hubungan ilegal itu terjadi, bayi kecil kembali ke tempatnya. Lalu dua menceritakan hal itu dengan wajah berat, dan terlihat jelas juga ada penyesalan di hatinya. Dewi Bunga menjadi satu-satunya penyesalan bagi bayi kecil, sebelum dia bereinkarnasi. Tentu saja pada saat itu ketika dia melihat bayi kecil yang sangat sedih, dan Feng Er pun tidak dapat membantu apapun, karena prianya yang dikatakan sebagai orang yang berdarah dingin di masa itu, sebenarnya memiliki hati yang lembut dan juga penyayang. Karena jika tidak, mana mungkin juga Dewi Bunga mau mengirim pesan tentang alam langit ke alam binatang suci.
Itu semua dia lakukan, karena dia percaya kalau bayi kecil akan melakukan sesuatu untuk masalah tersebut, dan dia juga meminta kepada bayi kecil untuk melindungi anaknya sendiri. Dasar suami yang menyusahkan, aku tidak tahu bagaimana nantinya jika kedua orang itu bertemu, ucap Lin Feng-er sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia juga sudah mengirim pesan kepada bayi kecil. Hal yang paling tidak diduga adalah, Lin Feng-er yang merupakan wanita tercantik di alam langit, yang juga tidak kalah dengan Dewi Bunga yang berada di alam langit. Hoam, ngantuk sekali. Memang benar, jika perut sudah kenyang, maka saatnya untuk tidur. Sungguh hari yang menyenangkan, ucap bayi kecil yang tidur di punggung seekor singa api yang besar, yang di dalam pedalaman hutan daerah barat. Wajah singa itu juga terlihat sangat lesu dan menyedihkan, itu sudah jelas karena dia telah dipukuli oleh bayi kecil dengan sangat keras, dan itulah yang membuatnya patuh seperti itu. Hen, bayi kecil menerima pesan dari Feng-er. Tentu saja di saat dia membaca pesannya, wajahnya terlihat sangat sedih, dan bayi kecil langsung dengan berat hati menghela nafas sambil menatap langit. Maaf, mungkin aku telah membuatmu menderita di sana. Tapi percayalah, di saat aku dan kakakku ke alam langit, maka di saat itulah Kaisar Harimau kembali. Dan siapapun yang berani menyentuhmu, bahkan menyentuh sehelai rambutmu saja, mereka akan merasakan murka Kaisar ini, ucap bayi kecil. Tanpa disengaja, aura buruk bayi kecil keluar dari tubuhnya. Di saat itu juga, singa api yang ingin istirahat merasa bergetar, dan tubuhnya langsung berkeringat dingin. Dia pun bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membuat kucing kecil ini marah. Huf, bayi kecil menghela nafas lega, lalu dengan tenang kembali tertidur tanpa peduli dengan singa api. Di sekte langit, Lin Tian yang sedang duduk di tempat tidur membuka matanya, dapat terlihat dengan jelas kalau dia merasakan sesuatu yang aneh beberapa saat lalu. Sepertinya orang ini sudah tidak tahan lagi ya, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan melihat ke arah jendela yang tertutup. Tentu saja dia tahu, kalau ada seseorang yang diam-diam mengawasinya dari luar jendela itu. Tapi entah apa tujuannya, dan untuk apa juga dia melakukan hal itu, Lin Tian tidak bisa memastikan hal tersebut. Terkadang, orang yang terlalu serakah akan lebih mudah untuk mati, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia tidak mempedulikan orang di luar kamarnya itu, dan dengan tenang Lin Tian kembali menutup matanya. Di luar kamarnya, pria berpakaian hitam yang mampu melihat Lin Tian di sana, dia sedikit merasa aneh. Itu sudah jelas, bocah itu hanya kembali berlatih dan tidak berhasil melihat ataupun merasakannya. Tetapi sebenarnya, dia tidak tahu kalau Lin Tian tidak peduli dengan semut yang hanya berada di tahap puncak alam raja. Alasan Lin Tian tidak bertindak karena, dia ingin orang-orang itu berpikir kalau dia tidak terlalu memperhatikan sekte. Memang benar dia mendapatkan perintah untuk membunuh Lin Tian, namun sayangnya tempat itu dijaga sangat ketat oleh bawahan tetua agung. Sial, aku tidak dapat membunuh bocah ini sekarang, ucap pria berpakaian hitam tersebut dengan wajah marah. Dia telah diperintahkan oleh 5 tetua besar untuk membunuh Lin Tian, karena Lin Tian telah menyakiti anak salah satu pemimpin dari 5 tetua. Sepertinya aku harus membuat hal yang jauh lebih heboh lagi, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia akhirnya menghilang dari kamarnya dengan cara berpindah tempat. Di saat Lin Tian menghilang, orang yang mengawasi Lin Tian pun menjadi kaget, karena dia tidak dapat merasakan aura dari Lin Tian. Kemana bocah itu pergi? Pikirnya sambil mencari Lin Tian dengan wajah kebingungan. Tiba-tiba saja, sesosok bayangan orang muncul di belakang pria itu. Lalu tanpa dia sadari, Lin Tian tersenyum ketika melihat orang yang kebingungan itu. Siapa yang kamu cari? Tanya Lin Tian dengan wajah santai, dan tampak senyumnya yang menyenangkan.
Kamu, bagaimana Mung? Tiba-tiba saja mulut pria itu tertutup, di saat Lin Tian memukul pingsan dirinya. Lin Tian pun langsung dibawa orang itu pergi dari tempat tersebut, dan kembali ke dalam kamarnya. Lalu, dia mengikat dan mengunci energi di dalam tubuh pria tersebut, itu agar orang tersebut tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan atau bunuh diri. Sepertinya orang ini bisa aku gunakan untuk memata-matai kelima tetua itu. Seandainya jika tebakanku benar, pasti ada orang luar yang berada di belakang mereka berlima, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Lalu tanpa sedikit keraguan, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengontrol orang yang sedang pingsan itu secara langsung. Tak berselang lama, Lin Tian berhasil menguasai pria itu, dan dia yakin kalau pria ini tidak akan pernah bisa untuk mengkhianatinya. Karena jika sekali saja pria itu berpikir untuk mengkhianati Lin Tian, maka dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Bahkan meskipun dia bunuh diri pun, dia tidak akan bisa melakukannya. Malahan, itu akan membuat jiwanya semakin merasakan sakit yang tidak tertahankan. Tep. Bangun, ucap Lin Tian sambil menamparkan wajah pria itu dengan agak keras. Tak berselang lama setelah wajah pria itu bengkak, barulah dia bangun karena merasakan sakit di sekitaran wajahnya. Lalu tanpa sadar, dia melihat Lin Tian yang masih tersenyum kepadanya. "Kamu, bagaimana bisa?" ucap pria itu, dan dia sedang berusaha melepaskan dirinya dari ikatan dan belenggu Lin Tian. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap ikatan dan belenggu Lin Tian. "Sudahlah, duduk saja dengan tenang, dan jawab saja pertanyaanku," ucap Lin Tian dengan wajah yang cukup menakutkan apabila pria itu yang melihatnya. Pria itu hanya diam, dan dia juga berusaha untuk bunuh diri. Tetapi pada saat dia akan melakukannya, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul, dan rasa sakit ini membuat dia berteriak keras karena sakitan. Lin Tian hanya tersenyum melihat pria itu kesakitan, bahkan dia membiarkan teriakan pria itu terdengar. Itu karena di sekitar kamarnya sudah dipasang formasi, jadi apapun yang terjadi di dalam kamar ini, maka tidak akan ada yang tahu meskipun orang itu berteriak sekeras-kerasnya. "Apa yang telah kamu lakukan padaku?" tanya pria itu dengan ketakutan ketika melihat Lin Tian. "Oh, tidak ada, aku hanya menandai jiwamu, itu agar kamu bisa menjawab pertanyaanku saja," ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar jawaban Lin Tian, wajah pria itu berubah seketika. Menandai jiwa. Bukankah ini berarti sekarang aku adalah budak bocah ini? Pikir pria itu, dan hal ini membuat wajahnya menjadi sangat jelek. Tadi dia juga sudah berusaha bunuh diri, tapi saat dia akan melakukannya, rasa sakit yang luar biasa membuat dirinya tidak bisa apa-apa. Ternyata sekarang dia telah salah menilai Lin Tian, karena pemuda yang ada di hadapannya ini, ternyata jauh lebih kuat dari laporan yang diberikan oleh 5 tetua besar. Itu sudah jelas, seseorang yang dapat memasang tanda jiwa dengan mudah, adalah orang yang lebih kuat dari 5 tetua besar. Sudah jangan banyak berpikir, sekarang ceritakan tentang 5 tetua besar itu, serta siapa dalang di balik perbuatan mereka. Tanya Lin Tian dengan wajah serius. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut hanya diam dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Lin Tian dengan wajah tenang, dan dia berusaha untuk tidak menjawab pertanyaan Lin Tian. Tentu saja Lin Tian hanya tersenyum sedikit, lalu tidak lama setelah itu, rasa sakit yang luar biasa muncul di kepala pria tersebut. Karena itu sudah jelas, kalau dia melawan Lin Tian dan membuat jiwanya terasa sakit. "Bicaralah, jika kamu benar-benar tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. Tetapi jika masih ingin merasakan rasa sakit seperti itu,
silakan diam saja setiap aku bertanya, ucap Lin Tian dengan senyum tenang yang terlihat jelas di wajahnya. Pada akhirnya, setelah beberapa kali merasakan sakit yang luar biasa, pria itu akhirnya berkata dengan jujur kepada Lin Tian tentang rencana dari 5 tetua besar. Baiklah, memang ada orang di belakang kelima tetua besar itu. Dan setaunya dirinya, ada seorang pria muda yang kekuatannya jauh lebih kuat melebihi kelima tetua itu, tapi mungkin tidak sekuat leluhur tua. Dan setahu dirinya juga, 5 tetua besar memanggil pria muda itu dengan sebutan anak dewa. Dan mereka juga sangat menghormati pria tersebut, karena dia pernah melihat beberapa kali, kalau 5 tetua besar itu berlutut di hadapan pemuda itu. Mendengar hal itu, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba saja teringat dengan perkataan bayi kecil, tentang beberapa anak dewa yang mungkin akan membuat masalah di dunia dewa. Tidak ada pilihan lain, sepertinya aku harus meminta bayi kecil untuk mengirim orang-orang itu ke sini, ucap Lin Tian dengan serius. Sekarang ini dia hanya kloningan saja, dan tubuh aslinya juga sedang sibuk mengurus masalah di benua barat. Dan jika dia benar, maka ada beberapa dari anak dewa tersebut yang ingin menguasai sekte langit ini. Tentu saja dia juga tahu, kenapa anak dewa itu ingin menguasai sekte langit. Itu pasti karena warisan kaisar langit yang dia miliki, jadi sekarang dia tidak punya pilihan selain bertindak duluan, untuk memanggil orang-orang yang dikatakan bayi kecil tersebut. Enak kan jika kamu jujur, ucap Lin Tian sambil melepaskan ikatan pria tersebut. Melihat ikatannya dilepas oleh Lin Tian, dan kekuatannya juga tidak disegel lagi. Dia pun bersiap untuk bunuh diri, tapi ketika melihat senyum Lin Tian, dia pun mengurungkan niatnya itu. Baguslah jika kamu tidak bunuh diri, dan sekarang aku akan memberimu tugas. Ucap Lin Tian dengan nada tenang. Tugas apa tuan? Ucap pria tersebut dengan berlutut di depan Lin Tian. Itu pun karena dia sadar, kalau dia tidak akan dapat lari dari Lin Tian, bahkan jika dia mencoba untuk bunuh diri sekalipun. Lalu dengan tenang Lin Tian mengangguk, dan memberi pria itu perintah untuk memata-matai kelima tetua besar itu. Lalu dia harus melaporkan kepadanya, jika ada berita atau hal lain yang akan dilakukan mereka. Meskipun Lin Tian yakin kelima tetua itu pasti akan menemuinya, tapi dia juga yakin kalau mereka masih akan bersabar sebelum melakukan hal itu. Jadi jika karena hal itu, mengapa tidak sekalian memasukkan mata-mata ke dalam tempat mereka, itu untuk mengawasi gerak-gerik mereka? Pikir Lin Tian, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.